Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita akan membahas tentang 8 film thriller Korea yang menegangkan. Film bergenre thriller tidak melulu menampilkan sosok berwajah seram. Terkadang kengerian dapat tercipta melalui suasana yang tidak nyaman, seperti karakter yang aneh atau musik scoring yang mencekam. Berikut sejumlah film thriller Korea menegangkan yang dapat menjadi pilihan tontonan kalian di malam minggu. Oldboy merupakan film drama misteri thriller dari sutradara Park Chan-wook. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang diculik dan dikurung di sebuah kamar selama 15 tahun. Oldboy bercerita tentang Oh Dae-soo yang secara tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang. Tanpa mengerti permasalahannya, Oh Dae-soo kemudian dikurung di sebuah ruangan misterius. Di tengah-tengah masa kurungannya, melalui siaran berita di televisi, Oh Dae-soo mendapati bahwa dirinya telah menjadi buronan karena dituduh membunuh istrinya sendiri. Dari sana kemudian ia bertekad untuk kabur dan membalas dendam kepada orang yang mengurungnya. 15 tahun berselang, tiba-tiba Oh Dae-soo terbebas dari kurungannya. Ia tidak mengerti mengapa dirinya bisa keluar dari ruangan tersebut. 처음 본 남자를 집에 끌어들이는 넌 도대체 누구야? 안 돼! 큰일 난다! 손도 대지 말았지! 지금 빨리 와주면 안 돼요? Mengusung genre horror thriller, cerita Death Bell berawal ketika Yina mendapati namanya berada di daftar 20 murid terbaik. Yina secara otomatis harus mengikuti kelas tambahan yang diadakan saat liburan musim panas sebagai persiapan masuk perguruan tinggi. Liburan musim panas pun akhirnya tiba. Yina dan murid terbaik lainnya kemudian mengikuti kelas tambahan seperti yang telah dijadwalkan. Selain Yina dan teman-temannya, ada pula 3 orang guru dan seorang satpam di sekolah tersebut. Saat pelajaran tengah berlangsung, sesuatu yang tak diduga datang menghantui mereka. TV di kelas tiba-tiba menyala dan menampilkan murid terpintar di sekolah, Min Hye, yang terjebak dalam kotak kaca. Lebih mengerikannya lagi, kotak kaca tersebut terus terisi air dan bisa membuat Hye yang tenggelam. Sontak keadaan kelas menjadi kacau. 그대로 죽고 있어. 다음은 나. 왜 이러는 거예요? ISAW The Devil bermula saat Soo Hyun menemukan kekasihnya Jo Oh Yeon meninggal dalam kondisi mengenaskan. Kekasihnya mati di tangan seorang psikopat yang bekerja sebagai pembunuh bayaran, Kyung Chul. Tanpa alasan, Kyung Chul menghabisi orang tak bersalah demi kepuasan dirinya. Melihat kekasihnya terpenggal, Soo Hyun yang penuh amarah tak ragu membalaskan dendamnya dan bertekad untuk memburu Kyung Chul. Meski tahu konsekuensinya, Soo Hyun tidak gentar. Apakah Soo Hyun berhasil membalaskan dendamnya? 점점 끔찍해질 거야.
Satu-satunya koneksi mantan agen khusus Cha Tae-sik yang kemudian jadi pemilik toko gadai adalah seorang gadis kecil, Somi, yang tinggal di dekatnya. Sayangnya, ibu dari Somi, Hyo Jeong, menyelundupkan narkoba dari organisasi perdagangan narkoba. Hingga akhirnya, Oh Myung-gyu yang barangnya dia curi berhasil menemukan Hyo Jeong. Di hadapan putrinya, Hyo Jeong disiksa dan dipaksa memberitahu keberadaan kantung heroin itu. Hyo Jeong mengaku dia meletakkan heroin curiannya dalam sebuah tas kamera. Rupanya, Hyo Jeong mempercayakan tas kamera tersebut pada Tae-sik tanpa memberitahu isi sebenarnya. Para pedagang kemudian menculik Hyo Jeong dan Somi. Kemudian, geng lain berjanji untuk membebaskan keduanya jika Tae-sik membuat pengiriman untuk mereka. Namun sebenarnya itu adalah plot yang lebih besar untuk menghilangkan pemimpin jaringan narkoba saingannya. Ketika isi perut tubuh Hyo Jeon yang dikeluarkan ditemukan, Tae-sik menyadari bahwa nyawa Somi juga dalam bahaya. Film ini berdasarkan pada kisah nyata Boys Frog dari Dagu. Pada tanggal 26 Maret 1991, pemilihan lokal diadakan. Karena ini adalah hari libur sekolah, kelima anak laki-laki berangkat ke gunung terdekat, Gunung Waryong, dan tidak pernah kembali. Orang tua mereka berusaha agar polisi segera menyelidiki, namun pihak berwenang lebih memperhatikan pengamanan tiang pemilu. Beberapa hari kemudian, ribuan polisi berangkat ke gunung untuk mencari petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi, tapi tidak ada yang muncul. Orang tua menyampaikan lewat saluran televisi permintaan mereka agar anak mereka kembali, di mana cerita mereka sangat menyentuh hati, pikiran, dan terkadang imajinasi bangsa. Berbagai teori seperti keterlibatan mata-mata Korea Utara dan penculikan alien muncul. Pada tahun 1996, pembuat dokumenter Kang Ji-seung dipindahkan ke kota kecil setelah dipermalukan karena mencurangi dokumenter pemenang penghargaan. Dia kemudian memutuskan untuk menyelidiki kasus ini dengan harapan bisa kembali. Dia bergabung dengan profesor yang sama ambisiusnya, yang berharap bisa membuat nama untuk dirinya sendiri dengan memecahkan kejahatan di mana polisi gagal. Teori sang profesor yang tampaknya memiliki cukup banyak bukti kuat di baliknya membawa mereka ke arah yang polisi enggan untuk menyelidiki. Forgotten berkisah tentang pria bernama Jin Suk. Ia memiliki keluarga yang bahagia bersama ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya, Yo Suk. Jin Suk sangat mengagumi dan menyayangi kakaknya. Menurut pandangan Jin Suk, Yo Suk adalah sosok kakak sempurna dengan kecerdasan dan bakat luar biasa. Suatu hari, keluarga bahagia ini pindah ke rumah baru. Jin Suk merasa familiar dengan rumah tersebut meski baru pertama kali melihatnya. Di rumah tersebut, pemilik lama juga berpesan untuk tidak membuka satu kamar yang terletak di sebelah kamar Jin Suk. Esoknya, saat makan malam bersama, Jin Suk mendengar suara dentuman dari arah kamar terlarang. Anehnya, ayah, ibu, dan Yo Suk mengaku tidak mendengarnya. Semakin malam, Jin Suk semakin terganggu dengan suara itu hingga Yo Suk mengajaknya keluar rumah untuk mencari udara segar. Saat hendak pulang ke rumah, Yo Suk tiba-tiba diculik sekelompok orang menggunakan mobil. 가족 사는 사건. 그곳엔 누군가 있어. 고작 그게 궁금해? 진실을 찾아야만 한다. Kisah yang diangkat Parasite menjadi salah satu faktor penarik minat para penonton terhadap film ini. Menceritakan kesenjangan sosial antara keluarga kaya dan keluarga miskin, Parasite diperankan oleh aktor Song Kang-ho dan Choi Woo-sik, serta aktris Jang Hye-jin dan Park So-dam. Berawal dari Ki Woo yang mendapatkan tawaran pekerjaan menjadi guru bahasa Inggris dari putri keluarga Park Dong-il yang kaya raya. Ki Woo mulai menaikkan kondisi ekonomi keluarganya dengan mengajak saudara kandungnya, Ki Jung, untuk bekerja bersamanya. Ki Jung menjadi guru seni dengan latar belakang yang dibuat-buat.
Di rumah itu dia bertugas mengajar putra bungsu keluarga Park. Ki-woo juga membuat situasi tertentu agar sopir dari keluarga Park dipecat dan diganti oleh ayahnya. Hal serupa juga terjadi pada asisten rumah tangga keluarga Park yang dipecat, kemudian digantikan oleh ibunya. Keluarga Ki-woo menjadi parasit dari majikannya tanpa disadari oleh keluarga Park. Apakah aksi keluarga Ki-woo akan diketahui? 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올랐는데 아 잠깐 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌 우리한테 착하다니까. 진짜 니가 착한 거지 Film dimulai dengan cerita Kim So-yeon yang sedang dirundung masalah sangat berat. Ibunya sakit, rumahnya di kota ditinggalkan dan dirinya lebih memilih untuk kembali ke rumah lama keluarganya di tengah hutan. Membersihkannya supaya sewaktu-waktu ibunya pulang dari rumah sakit untuk recovery, bisa langsung menempati rumah tersebut. Saat So-yeon sampai di kediaman lamanya, So-yeon menyadari bahwa ponselnya hilang di kereta, membuat dirinya susah untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Beruntung ia menemukan sebuah telepon rumah lama yang sudah usang namun masih bisa berfungsi dengan baik. Belum sempat menghubungi orang lain, sebuah telepon berdering masuk dari seseorang yang tidak dikenal. Di ujung penelepon terdengar suara minta bantuan, minta tolong karena dirinya akan disiksa oleh ibunya sendiri. Namun So-yeon yang tidak mengerti ada apa cuma bisa bilang kalau telepon itu salah sambung. Singkat cerita, So-yeon yang berulang kali lelah ditelepon terus menyadari suatu hal kalau alamat yang penelepon sebutkan terus-menerus adalah alamat rumah So-yeon yang kini ia tempati. Penasaran, So-yeon lantas mencoba mengangkat telepon yang berdering terus-menerus dan mulai membuka pembicaraan yang benar-benar mengubah hidupnya. 짓을 한 거야 내가 왜 경찰한테 잡히는지 정확하게 알아. 진짜 네가 그랬구나 넌 내가 찾아서 죽여버릴게. 이런 사소한 거로 사람 인생이 바뀐다니까